Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami. Pemirsa, Kejaksaan Agung menghadirkan artis Sandra Dewi dalam sidang kasus dugaan korupsi pengelolaan timah. Sandra Dewi bersaksi untuk suaminya Harvey Muiz yang ditetapkan sebagai terdakwa dalam kasus tersebut. Sandra Dewi sudah tiba di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat untuk menjadi saksi dalam sidang suaminya Harvey Muiz. Suami Sandra, pengusaha Harvey Muiz, didakwa telah melakukan korupsi pengelolaan timah hingga merugikan negara hingga 300 triliun rupiah. Selain itu, Harvey juga didakwa telah melakukan tindak pidana pencucian uang dan jaksa menyebut sebagian uang korupsi Harvey mengalir kepada istrinya Sandra Dewi. 15.000 apa 14.000? Waktu ditunjukkan slip itu, tidak ditunjukkan ya. Itu mungkin waktu tahun itu sekitar 14 atau 15 ribu ya. Jadi kalau dirumuskan rupiah berapa totalnya? Tadi berapa juta US dollar dari itu? Dari yang 20 sampai 30 juta US dollar itu yang paling saya ingat waktu ada transaksi Desember 2023 yang Pak Aon yang mulia. Yang sekitar 200 miliar. 200 miliar ya? Iya. Kalau yang 200 miliar yang lainnya? Yang di bawah 2023 saya tidak ingat ya. Ada lagi nama Aon ya, Pak Aon ya? Iya, Pak Tamron. Tadi kan ada 5 perusahaan ya, saya sebutkan ya. Yang 5 perusahaan tadi saudara mengetahui bahwa itu perusahaan peleburan timah? Saya baru tahu setelah kasus ini ya, Mulia. Tinindo, Stanindo, RBT, VIP, dan SBS kan? Benar ya, Mulia. Oke ya. Kalau Pak Aon ini apa hubungannya dengan 5 ini? Setelah kejadian ini saya baru tahu dia itu adalah pemilik dari CV Venus ya, Mulia. CV VIP. Oh, VIP ya? Benar ya, Mulia. Oke, ya? Sebelumnya saya tidak tahu. Jadi gini. Jadi saudara mengetahui bahwa Pak Aon. Untuk informasi terkini kita sudah bergabung dengan rekan Henry Aprila di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Selamat siang Henry, bagaimana jalannya sidang terdakwa Harvey Muiz sejauh ini? Ya baik, selamat siang Wiki dan juga Pak Pirsa. Betul sekali, update situasi terkini yang dapat kami sampaikan terkait dengan situasi terkini dan untuk update situasi dari proses sidang yang dilaksanakan di Pengadilan Negeri Jakarta terkait dengan kasus korupsi. Dugaan korupsi pengelolaan tata niaga komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan. Tadi kami sempat melihat bahwa kehadiran dari Sandra Dewi ini sebagai saksi tepat pada pukul 10.45 hadir ke Pengadilan Negeri Jakarta untuk memulai proses di ruang sidang, dan juga terdakwa Harvey Muiz juga sudah memasuki proses ruang sidang, dan hingga saat ini proses sidang sedang berlangsung dan kami terus melihat dan memantau situasi terkini apa saja yang disampaikan oleh Sandra Dewi terkait dengan proses sidang yang akan dilaksanakan pada hari ini. Tentunya pada proses sidang yang dilaksanakan ini pemanggilan Sandra Dewi sebagai salah satu saksi dari 13 saksi lainnya, diantaranya ini akan menjelaskan terkait dengan 10 miliar rupiah yang dipinjamkan kepada Direktur Utama PT RBT, yang dimana memang proses transaksi 10 miliar rupiah ini disampaikan oleh Anggra ini saat proses sidang, dimana Anggra ini sebagai saksi pada terdakwa Mukhtar, Emil, MD Gunawan, dan juga Helena, di mana Anggra ini menyampaikan terkait dengan transaksi yang dilakukan oleh Sandra Dewi ini, di mana terdakwa Harvey Muiz ini meminjamkan uang kepada Direktur Utama melalui rekening dari istrinya, yakni Sandra Dewi, dan tentunya peminjaman atau uang 10 miliar ini dilakukan untuk proses usaha atau dilakukannya untuk keperluan usaha yang dipinjamkan kepada Direktur Utama PT RBT sendiri. Dan tentunya selain hanya itu juga sejumlah persiapan ini tidak terlihat spesifik yang disampaikan oleh kuasa hukum dari Harvey Muiz terkait dengan Sandra Dewi sebagai saksi untuk menyampaikan beberapa data-data yang akan disampaikan. Dan tentunya kami akan terus memantau situasi terkini karena hingga saat ini proses sidang masih berlangsung. Namun jika kami berbicara terkait dengan sejumlah keamanan, memang sejumlah keamanan sudah mulai terlihat saat ini mengingat antisipasi adanya kericuhan yang terjadi di Pengadilan Negeri Jakarta terkait dengan proses sidang yang dilaksanakan pada hari ini. Sementara saya kembalikan ke Anda di studio Wiki. Baik, Hendy, terima kasih atas informasi yang Anda sudah sampaikan. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, kita ke informasi berikutnya. Polisi terlibat aksi kejar-kejaran dengan sejumlah remaja anggota geng motor yang hendak tawuran. Dari tangan 3 anggota geng motor yang berhasil diringkus, ditemukan senjata tajam dan bom molotov. Tim
kepolisian Polrestabes Medan memburu para remaja yang hendak tawuran di kawasan padat pemukiman di Jalan Setiabudi, Kota Medan, Sumatera Utara. Tim anti begal dan geng motor Satreskrim Polrestabes Medan yang cepat tiba di lokasi langsung meringkus 3 remaja. Saat berhasil ditangkap, 2 dari 3 remaja yang diringkus ternyata masih berstatus anak di bawah umur karena usianya masih di bawah 17 tahun. Dari tangan 3 remaja yang diringkus, tim sus anti begal dan geng motor menyita sebilah pedang dan 2 botol minuman yang hendak digunakan para pelaku sebagai bom molotov. Pihak kepolisian masih memburu beberapa remaja lainnya yang turut terlibat dalam geng motor ini. Hasil pemeriksaan polisi, kelompok geng motor yang hendak melakukan tawuran saling mengenal dan kerap berkomunikasi melalui media sosial setiap kali akan melakukan tawuran. Ya, berkat informasi masyarakat, tim kita segera keluar ke lokasi dan berhasil mengamankan 3 orang pelaku. Yang kebetulan 2 masih di bawah umur, 1 yang dewasa inisial AJS. Mungkin berdasarkan hasil penanganan dari Satreskrim, ya sekarang mereka menggunakan media sosial, ya dengan menggunakan WA group, ya seperti tadi kita dengar, ya untuk mendapat chatting-chattingan, dan itulah mereka berkumpul. Kuat dugaan kelompok geng motor ini hanya ingin menunjukkan eksistensinya dengan cara melakukan aksi tawuran. Dan bersama kini kita akan bergabung dengan Ahmad Ridwan Nasution yang saat ini berada sudah di daycare di Jalan Abadi, Kota Medan, Sumatera Utara. Selamat siang Ridwan, bagaimana kondisi di daycare saat ini? Apakah operasionalnya dihentikan? Selamat siang Wiki dan juga pemirsa. Ya, sejak Rabu sore kemarin operasional di murni daycare Jalan Abadi Medan sudah ditutup ya. Sudah tidak ada lagi anak-anak yang dititipkan di lokasi ini, Wiki. Ya, ini dia lokasi daycare yang sempat viral karena ada tindakan dugaan kekerasan yang dilakukan oleh salah satu pengasuh di tempat ini. Lokasi ini tampak ada aktivitas pasca terlapor Utari Panggabean dijemput oleh unit PPA Polrestabes Medan pada Rabu sore kemarin. Di lokasi ini juga tidak terlihat ada garis polisi yang Wiki. Ya, artinya sejauh ini belum di garis polisi begitu ya, dan beberapa orang yang kemudian saya bisa lihat gambarnya dari visual yang Anda kirimkan ke redaksi, ini masih dapat berlalu lalang begitu, tapi memang dapat dilihat bahwa pagar ataupun pintu utama begitu sudah tertutup begitu ya. Apakah Anda menemukan ada mungkin orang tua yang ingin memastikan datang ke lokasi daycare, memastikan bahwa daycare sudah ditutup atau tidak, atau selama ini mungkin hanya warga saja yang berlalu lalang, Ridwan? Sejak pagi tadi kami di lokasi Wiki tidak ada satupun orang tua yang datang kemari untuk menitipkan anaknya. Mungkin pada saat Rabu sore kemarin sejumlah anak sudah dipulangkan kepada orang tua dan diberikan pemberitahuan untuk tidak beroperasinya lagi tempat penitipan anak ini. Baik, dari informasi yang berhasil Anda himpun, ada berapa tersangka yang kemudian akan dimintai keterangan oleh kepolisian, Ridwan? Sejauh ini terlapor masih berstatus diperiksa, belum naik untuk menjadi tersangka, Wiki. Sementara itu Polres sudah memeriksa sebanyak 3 orang, yakni pelapor, tantunya dan pamannya, Wiki. Baik, Ridwan, terima kasih atas informasi yang Anda sudah sampaikan. Selamat bertugas kembali. Kami tunggu terus informasi terbaru dari Anda terkait dengan kasus ini. Ya, bisa kita ke informasi lain. Dugaan pencabulan guru terhadap belasan siswa SMK Negeri di Jakarta saat ini tengah ditangani oleh Polres Jakarta Utara. PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menginstruksikan agar pelaku diberi sanksi tegas. Kasus dugaan pencabulan belasan siswa SMK Negeri Jakarta Utara tengah ditangani oleh Polres Jakarta Utara.
Saat ini kasusnya masih di tahap penyelidikan setelah sejumlah korban melapor pada Selasa kemarin. Namun demikian, belum diketahui kapan terduga pelaku akan dipanggil untuk diperiksa. Menanggapi adanya dugaan pencabulan yang dialami belasan siswi SMK, PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengaku telah memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan untuk mengawal kasus tersebut hingga tuntas. Heru juga meminta agar oknum guru tersebut diberikan sanksi tegas. Heru, kalau tindak lanjut ke guru yang melakukan pelecehan seksual di Jakarta Utara gimana? Guru yang melakukan pelecehan seksual di mana? Saya sudah minta kepada Kepala Dinas yang hal seperti itu ditindak tegas nanti mekanisme administrasi melalui inspektorat. Akan diberhentikan, Pak? Udah pasti prosesnya. Kasus dugaan pelecehan seksual terhadap 15 siswa oleh guru seni budaya di sebuah SMK negeri di Penjaringan, Jakarta Utara terbongkar setelah videonya viral di media sosial. Dari Jakarta Pusat, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Sebuah mobil menabrak sepeda motor dan terjun ke sungai di Surabaya, Jawa Timur. Meski tidak menelan korban jiwa, evakuasi mobil berlangsung dramatis karena tali yang digunakan sempat terputus. Sebuah mobil jenis minibus terjun ke sungai dengan sepeda motor di kawasan Jalan Mulyorejo, Surabaya, Jawa Timur. Kecelakaan terjadi diduga pengemudi mobil tidak mampu mengendalikan kendaraannya saat menghindari sepeda motor yang hendak menyeberang. Mobil yang dikendarai Andi Gunawan ini oleng dan menabrak sepeda motor milik Yohanes hingga akhirnya terjun ke sungai. Petugas dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan DPKP Kota Surabaya datang ke lokasi kejadian untuk mengevakuasi kendaraan dari sungai. Namun saat evakuasi berlangsung, tali sempat terputus hingga menyeret petugas. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Memang mungkin sudah rantas, jadi sehingga talinya ada yang miss hingga terlepas. Tapi secara keseluruhan proses evakuasinya seperti apa? Jadi untuk keseluruhan evakuasi alhamdulillah lancar. Ketika ada insiden tadi, alhamdulillah tidak ada korban atau personil yang dari kami yang tertimpa atau dan sebagainya aman. Setelah tali terputus, petugas berhasil mengevakuasi motor dan mobil yang terjun ke sungai. Akibat insiden ini, lalu lintas di sekitaran lokasi kejadian sempat tersendat. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, iNews melaporkan.